Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya solih-solihah? Alhamdulillah. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang pesan Luqman kepada anaknya. Solih-solihah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita mengingat kembali ada belajar yang pertama, niat lillahi ta'ala, niatkan ikhlas hanya untuk Allah semata. Yang kedua, mencatat ilmu, ikatlah ilmu dengan mencatatnya. Yang ketiga, menyimak guru, duduk tenang dan bersungguh-sungguh. Yang keempat, bersuci. Nah, yang kelima adalah berdoa ya, solih-solihah. Sebelum kita belajar, mari sama-sama kita doa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Pesan Luqman kepada anaknya. Suatu hari, Luqman memanggil anaknya. Anak Luqman segera memenuhi panggilan ayahnya. Luqman pun menyampaikan pesan kepada anaknya. Janganlah kamu mempersekutukan Allah. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dirikanlah sholat. Perintahkanlah manusia mengerjakan yang baik. Cegahlah manusia dari perbuatan mungkar. Bersabarlah terhadap sesuatu yang menimpamu. Jangan memalingkan muka karena sombong. Jangan berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sederhanakanlah dalam berjalan. Pelankanlah suaramu. Soli dan solihah, dari cerita tadi dapat diambil kesimpulan. Yang pertama, pentingnya akidah yang lurus, yaitu janganlah kamu mempersekutukan Allah. Contohnya, kita tidak boleh menyembah patung, matahari. Kenapa kita tidak boleh menyembah selain Allah seperti patung, matahari? Karena Allah adalah Maha Pencipta yang menciptakan seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Contoh yang kedua, kita tidak boleh mempercayai dukun. Kenapa kita tidak boleh mempercayai kepada selain Allah seperti dukun? Karena yang bisa melakukan segala sesuatu hanyalah Allah. Yang kedua, selalu merasa dalam pengawasan Allah.
Karena Allah adalah Maha melihat. Jadi, apa yang kita lakukan sekecil apapun itu, Allah akan mengetahuinya atau melihatnya. Yang ketiga, beribadah kepada Allah, seperti mendirikan sholat. Luqman memberikan pesan kepada anaknya untuk melaksanakan sholat yang diperintahkan Allah dengan benar dan baik. Selanjutnya, amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf yaitu mengajak berbuat kebaikan, sedangkan nahi munkar mencegah perbuatan yang buruk. Luqman juga memberikan pesan agar memiliki keberanian mencegah keburukan, seperti jika ada orang yang berbuat salah, maka kita sebagai orang muslim memberikan nasihat dengan baik. Selanjutnya, bersabar dalam menghadapi cobaan dari Allah. Bersabar dalam menghadapi berbagai macam kesulitan hidup di dunia, termasuk kesulitan menuntut ilmu seperti di masa pandemi ini. Walaupun belajar di rumah, harus tetap semangat. Dengan bersabar, Allah memberikan pertolongan. Yang keempat, pentingnya adab dalam pergaulan. Adab itu sangat penting ya, solih-solihah. Seperti adab kita kepada orang tua. Nah, kita wajib berbakti kepada kedua orang tua kita, terutama kepada ibu yang telah mengandung, melahirkan, dan mengasuhnya dengan susah payah. Kita harus bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada orang tua kita. Selanjutnya, bersikap tidak sombong dan rendah hati. Luqman mengajarkan kepada anaknya tidak bersikap sombong. Contohnya, setiap orang itu mempunyai kelebihan masing-masing, tetapi tetap bersikap rendah hati dan tidak sombong. Selanjutnya, berperilaku sopan kepada orang lain. Luqman mengajarkan kepada anaknya untuk berperilaku sopan. Contohnya, jika bertemu teman, ucapkanlah salam sambil menyapa. Soli dan solihah, tadi kalian sudah membaca cerita tentang pesan Luqman kepada anaknya. Nah, sekarang mari sama-sama kita melengkapi cerita dengan kata-kata yang tepat. Yang pertama, suatu hari Luqman memanggil titik-titik. Kira-kira dalam cerita tadi, Luqman memanggil siapa? Ya, betul, memanggil anaknya. Yang kedua, anak Luqman segera memenuhi panggilan titik-titik. Panggilan siapa kira-kira? Ya, betul, panggilan ayahnya. Yang ketiga, Luqman pun menyampaikan pesan kepada titik-titik. Kepada siapa? Ya, betul, anaknya. Selanjutnya, nomor 4. Janganlah kamu mempersekutukan titik-titik. Dalam cerita tadi, apa kira-kira? Ya, betul, Allah. Janganlah kamu mempersekutukan Allah. Yang kelima, berbuat baiklah kepada titik-titik. Kepada siapa? Ya, betul, kepada kedua orang tua. Yang keenam, dirikanlah titik-titik. Dalam cerita tadi, diperintahkan untuk dirikanlah apa? Ya, betul, sholat. Dirikanlah sholat. Yang ketujuh, perintahkanlah manusia mengerjakan yang titik-titik. Apa kira-kira? Ya, betul, baik. Jadi, perintahkanlah manusia mengerjakan yang baik. Yang kedelapan, cegahlah manusia dari perbuatan titik-titik.
Kira-kira apa dari cerita tadi? Ya betul, munkar. Jadi, cegahlah manusia dari perbuatan munkar atau perbuatan buruk. Yang ke-9, bersabarlah terhadap sesuatu yang menimpamu. Jangan memalingkan muka karena titik-titik. Apa kira-kira? Ya betul, sombong. Jangan memalingkan muka karena sombong. Selanjutnya, nomor 10. Jangan berjalan di muka bumi dengan titik-titik. Dari cerita tadi, apa kira-kira? Ya betul, angkuh. Jadi, jangan berjalan di muka bumi dengan angkuh. Kemudian, yang ke-11, sederhanakanlah dalam berjalan. Pelankanlah titik-titik. Kira-kira dari cerita tadi, apa solih-solihah? Iya, betul. Suaramu. Jadi, pelankanlah suaramu. Selanjutnya, tugas solih dan solihah yang pertama, sampaikanlah 5 pesan Luqman untuk temanmu tanpa melihat buku. Contoh, wahai Nawa, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Yang kedua, jika sudah selesai mengerjakan, hasilnya dikirim ke ustazah berupa audio. Diingat-ingat ya, berupa audio. Alhamdulillah, hari ini kita sudah selesai belajar. Insya Allah, kita bertemu di hari berikutnya ya, solih-solihah. Sebelum ustazah tutup, mari sama-sama berdoa sesudah belajar. Doa sesudah belajar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqqihna fid din. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah akhiri, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.